Halo Mas Sigit, kembali lagi ke channel Setiawan Auto. Sedang lagi apa Mas? Jadi ini saya lanjutin mobil Nissan Grand Livina yang lama L10 yang kemarin ya Mas. Kemarin itu kan kendalanya RPM-nya ngayun tipis, kayak naik turun kayak gitu. Nah kemarin itu kita learning scan nggak bisa, udah kita coba learning cara manual tetap nggak bisa. Akhirnya kan kita telusuri permasalahannya di mana. Lah itu ketemu ternyata masalahnya di throttle bodinya Mas. Throttle bodinya itu ini ada retak. Throttle bodinya ini ternyata ada retak. Ini coba kita center ya biar kelihatan. Nah ini dia ada bekas gerenda, sini juga bodinya ada retak, terus ini bekas delay. Kemungkinan ini gerenda sama retak ini karena bautnya itu nggak bisa lepas, soalnya bautnya yang satunya ini udah gantian. Mungkin waktu ngelepas itu dia selek, terus coba digerenda atau coba diketok pukul, akhirnya malah throttle-nya yang retak ya. Ini retak, terus ini udah coba kita tawarin sama yang punya, kita tawarin copotan sama yang punya. Ini akhirnya yang punya mau ganti posisinya di sini. Kalau bannya yang udah gantian di bawah dalam sini. Nah ini masalahnya udah ketemu. Sekarang kita lanjut lagi ke learningnya. Learning pakai scanner. Kan kemarin nggak bisa komplit, nggak bisa komplit itu ya karena ini. Sebelumnya kalau learning Nissan khususnya Livina itu biasanya kalau habis servis Mas, kalau habis servis, habis dibersihin throttle body, dia RPM nya ngayun, nah itu perlu learning. Learning nggak komplit atau nggak bisa selesai itu faktornya banyak ya. Yang learning itu sarannya juga banyak. Pertama itu akinya ini harus sehat, harus bagus, nggak boleh ngedrop karena dia suplai tegangan ke sistem injeksinya. Aki sama beban mobilnya ini harus mati semua, kayak lampu-lampu, terus AC lah itu harus mati semua, audio harus mati, sama setir posisinya harus lurus, soalnya kalau miring itu dia kan udah elektrik ya, jadi dia masuk beban kalau miring. Jadi itu aki bagus sama beban mesin itu kelistrikannya mati semua. Itu baru bisa kita lanjut ke learningnya. Selama komponen mesin itu nggak ada masalah, seperti throttle-nya nggak ada masalah yang kayak kemarin, sama nggak ada kebocoran udara, itu insya Allah learningnya harusnya bisa komplit. Nah ini udah bagus, throttle udah kita ganti. Sekarang kita lanjut coba learning pakai scanner, mudah-mudahan berhasil. Ya ini kita lanjut langkah learning dengan
scanner itu ya macam-macam, tapi usahakan kalau scanner itu ya ada fitur untuk e-learningnya ya, untuk soalnya e-learning itu masuknya itu udah penting karena itu penunjang servisnya kita. Scanner kita pakai Tingdiak, untuk softwarenya itu Diakson. Untuk soket DLC-nya Nissan Livina di sini. Nissan Bluetooth oke. Kita pilih unit Livina. Ini sistem udah normal semua, kelistrikan, sensor normal. Kita lanjut learning, masuk ke sistem mesin engine. Di scan ini ada beberapa fitur. Itu baca DTC bisa ini, terus hapus DTC ada, sama lihat data stream itu, lihat nilai sensornya bisa. Jadi kalau data stream itu posisi hidup, nah nanti kita pilih apa aja, misalnya kayak gini, misalnya yang mau kita lihat itu apalah, kayak gini udah keluar datanya, nilai sensornya kayak gitu. Sama ngetes actuation test itu bisa kita tes, misalnya kipas radiator itu bisa kita tes nyalain matiin lewat scan untuk ngetes kipasnya normal apa enggak. Terus pompa bahan bakar sama power balance itu, misalnya ada salah satu pincang kita pakainya power balance kayak gitu. Terus lanjut. Nah, untuk learning itu masuknya ke spesial fungsi. Ini ya, e-learning. Kita self learning dulu. Udah 100 sih. Kita clear, oke. Lanjut kita ke learning RPM-nya. Ini biasanya kalau suhu masih dingin itu belum bisa ya, belum bisa kita learning. Harusnya masuk suhu kerja mesin itu ya antara 70 sampai 90-an. Jadi kita sambil tunggu agak panas dulu. Sama biasanya kita lihat dulu
untuk setelan RPM nya udah dinaikin atau belum, atau masih standar. Ini ya, target idle RPM, ADJ itu adjusting setelan. Ini setelan RPM nya masih 0, itu artinya masih standar, belum dinaikin. Kalau naikin lewat sini, turunin lewat sini. Untuk standarnya RPM nya Livina itu sekitar 650 ya, 650 plus minus 50, sekitar segitu. Kita panasin dulu, coba. Ini kita lanjut ke learning. Suhunya udah tercapai. Di sini ada sarannya suhu 70 sampai 90, sama banyak juga ya. Ini semua sarannya yang saya sebutin tadi. Kita start. Nah, ini tunggu sekitar 5 menit. Kalau komplit ada tulisannya nanti keterangannya. Semoga berhasil. Nah, ini ya udah mau komplit ya. Untuk hasil finalnya harusnya komplit kayak gini, sama RPM nya itu udah stabil. RPM bisa dilihat lewat speedo, bisa. Itu udah nggak ada ngayun, nggak ada naik turun, sama juga bisa kita lihat dari scan. Nah, ini kalau naik turunnya dikit kayak gini, nah itu normal, nggak sampai signifikan ngayun kerasa. Kalau ngayunnya cuma sekitar 50 rpm itu nggak kerasa sama sekali. Di unit kita misalnya sambil duduk itu nggak kerasa. Untuk learningnya udah komplit, udah kayak gitu, berarti ini masalahnya udah selesai. Ini sama kita lanjut cek timingnya dulu. Setelan timing, start jet ignition timing adjusting, apa udah dimundurin, udah dimajuin, apa masih standar? Ya, ini masih standar ya. Timingnya masih 0 standar. Mudah-mudahan gak ada ngelitik. Untuk learning udah komplit. Untuk kode trouble DTC udah aman semua. Jadi seperti itu ya untuk learning menggunakan scanner. Langkahnya kayak gitu. Cuma ya itu tadi, learning itu nggak langsung komplit atau tercapai ya, banyak faktor yang pengaruh kayak gitu. Itu memang harus kita cek satu-satu untuk apa penyebabnya kayak gitu. Jangan kok wah udah pakai scanner mahal, kok nggak bisa komplit toh ini. Jangan kayak gitu. Scanner itu udah canggih, udah bagus, cuma ya learning itu pastinya banyak faktor yang pengaruh kayak gitu. Harus bener-bener kita cek satu-satu yang teliti kayak gitu, biar kita nggak salah tebak, nggak salah estimasi apa yang harus diganti.
Nah itu harus benar-benar kita cek secara teliti detail apa pengaruhnya kayak gitu. Mungkin kalau learning itu kita nggak perlu tas jalan ya, jadi cukup diam posisi idle kayak gini. Kalau udah stabil berarti udah aman. Sekian dari kita Setiawan Auto Service. Mungkin seperti itu yang bisa kita bagi. Selanjutnya kalau ada kerjaan lagi apa kayak gitu, insya Allah kita bagi lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.